Shalom Bapak Ibu Saudari yang terkasih dalam Tuhan. Shalom saudara-saudaraku semuanya. Amin. Saat malam hari ini, saat petang hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Bukan seberapa banyak kuantitas kita, tetapi kualitas kita di hadapan Tuhan. Kita sadar, kita perlu bahwa kita membutuhkan Tuhan saat ini. Mari buka hati kita, buka hatimu bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami rindu bersekutu dengan Engkau. Kami rindu membuka hati seluas-luasnya bagi Engkau. Dan kami percaya berkat Tuhan siap dinyatakan atas kami pribadi lepas pribadi. Dan tidak ada seorang pun yang terlewat akan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya urapan Tuhan ada di tempat ini dan kami siap terima kuasa-Mu. Haleluya. Mari kita nyanyikan satu pujian. Saat ku menyembah-Mu. Ketika kita menyembah, kita percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita pada sore hari ini. Glory bagimu. Kami bersyukur
bagimu Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar
datang dengan keletihan. Mungkin sore hari ini kau datang dengan kekalutan, kau datang dengan banyak masalah dan beban. Tapi ketika fokusmu itu buat Tuhan, Dia akan menyelesaikannya bagimu. Dia akan katakan, hai anakku, datang kepadaku. Kepada siapa lagi engkau akan datang kalau bukan kepada Tuhan? Malam hari ini Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Mungkin saat ini engkau sedang datang dengan kelesuanmu, kau datang dengan suam-suam kuku. Tapi percaya, ketika kita datang dengan kerendahan hati dan keterbatasan kita di hadapan Tuhan, Dia yang akan berperkara bagi engkau. Serahkan masalahmu di hadapan Tuhan, dan saat ini kita mau menyembah Dia. Mari kita agungkan Dia, tanggalkan beban itu. Karena ketika kita menyembah, pada saat itulah Tuhan bekerja. Ketika kita menyembah, saat itu jawaban Tuhan, jawaban doa akan kita terima. Bukan pada saat kita selesai menyembah. Menyembahlah, dan masalah itu akan Tuhan selesaikan bagi engkau. Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang berkuasa, Dia ada di tempat ini, Dia Allah yang akan siap memberkati engkau. Jangan takut, jangan khawatir. Letakkan masalah itu di hadapan Tuhan. Letakkan bebanmu, sembah Aku, dan berperkaralah dalam kehidupan kita. Tuhan akan menjadi Allah yang berkuasa atas kehidupanmu. Seko masade o seka mochika sado chika jana yo seka. Seka poshera ya poshera ya seka la poshera ya se. Josi kosi josi doa baca ya soke. Seko seke. Aku mengasihi engkau. Aku mengasihi engkau. Aku sangat mengasihi engkau. Percaya kepadaku. Aku sangat mengasihi engkau. Aku sangat mengasihi engkau. Kehidupanmu akan menjadi kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Kehidupanmu akan penuh dengan berkat Tuhan. Berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupanmu. Tangkap itu. Tangkap itu. Sore hari ini, malam hari ini, Tuhan bertindak. Tuhan bekerja. Jangan takut. Jangan pernah takut akan kehidupanmu.
Tuhan berjanji, jangan takut. Aku ini jangan takut. Hai jemaat Tuhan, aku ini jangan takut. Karena aku memegang Engkau saat ini. Aku adalah Allahmu yang hidup. Jangan pernah gentar. Jangan pernah gentar. Bekerjalah ya Roh Kudus. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan lembut. Buka hatimu bagi Tuhan. Jika engkau ingin mendapatkan urapan yang lebih lagi, katakan, Tuhan, ini bejanaku yang kosong. Aku tidak ada apa-apanya di hadapan Engkau. Penuhi aku Tuhan. Pakai aku menjadi alatmu, sehingga Roh Kudus itu bekerja dalam diriku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidup. Katakan pujian ini dengan lembut. Bekerjalah ya Roh Kudus. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu.
Tuhan sore hari ini. Tuhan melihat engkau saat ini. Tuhan melihat apa yang kau lakukan. Tuhan melihat bebanmu. Tuhan melihat fokusmu. Tuhan melihat kesulitanmu. Tuhan mengerti kekhawatiranmu. Tuhan memegang ketakutanmu saat ini. Serahkan itu di hadapan Tuhan. Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, bekerjalah ya Roh Kudus. Ya lala masyara ya lala mataka ya sekama. Ya lala masyara ya lala mataka ya mosyara ya seka ya lala masyara ya seka ya lala mosyara. Oh ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Mari kan nyanyikan lagu ini dengan lembut dan waktu dan tempatnya persilakan buat hambanya. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Sungguh kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu menolong setiap kami. Terus Tuhan Kau penuhi setiap kami Bapa pada malam hari ini.
dan kami siap diperlengkapi Tuhan oleh kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami pada malam hari ini Tuhan Yesus. Jadikan hati dan pikiran kami Tuhan menjadi tanah yang subur untuk boleh Kau taburi dengan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Berkati hamba-Mu Tuhan. Biarlah segala perkataan yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu ini adalah yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau sambut kebenaran firman Tuhan malam hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji Tuhan ya, tetap setia pada hari yang ke-5. Haleluya. Malam hari ini saya memberi judul renungan kita adalah Roh Kudus Penghiburku. Mari kita akan buka di dalam Yohanes pasal 14 ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Yohanes 14 ayat 26 dan ayat 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, puji nama Tuhan. Nah, pada suatu hari saya pernah mengalami satu kejadian ya, di mana ketika saya bersama dengan keluarga kami sedang menghadiri sebuah hajatan om saya waktu itu di Semarang. Nah, kita semua nginep di sana. Nah, ketika kami bangun pagi, ya, terjadilah kehebohan, ya, karena ketika kita melek, ya, tiba-tiba, ya, kita sudah ribut sendiri. Ada yang cari HP-nya, ada yang cari duitnya, ada yang nyari kamera. Semuanya hilang Bapak Ibu Saudara. Barang-barang yang kita bawa hilang entah kemana, lenyap, gak ada ya. Malam masih baik-baik saja, paginya sudah hilang semua. Entah siapa yang mengambil ya. Saya dan keluarga menjadi korbannya ya, kami kehilangan macam-macam barang yang kami bawa. Nah, waktu itu saya kehilangan HP. HP itu belum lama, malamnya saya ke Matahari, saya beli casing baru Bapak Ibu Saudara ya. HP-nya waktu itu BlackBerry Onyx. Hilang. Ya. Kaget kita semua, kaget, sedih, ada yang kehilangan duit juga, duit gajianku ijek neng amplop ya, ora ening mbak ya. Bingung semua kita, kehilangan ya. Dalam suasana bahagia ya, kita semuanya sedih Bapak Ibu Saudara. Keluarga sedih, kita kehilangan ya barang-barang yang kita sayangi gitu ya. Sedih sekali. Ya, nah, bukan hanya saya yakin Bapak Ibu Saudara semua juga pernah mengalami kesedihan. Ya, pernah mengalami kehilangan dalam hidup kita, ya, entah itu kemalingan, ya, entah itu kecopetan, entah itu kapusan, ya, atau bahkan kehilangan orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai. Ya, pasti kita sangat sedih sekali. Atas semua situasi kehilangan atau duka
yang kita alami itu, ya, setiap orang pasti tidak pernah siap untuk menerimanya. Dan ya, tiap orang punya cara masing-masing untuk dapat menjalani dan melewati masa-masa sulit itu. Ya, tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak sedikit juga dari orang-orang yang ada di sekitar kita, yang ada di sekeliling kita, mereka tidak mampu melewati masa sulit itu, ya, dengan kekuatannya sendiri. Saya pernah punya satu teman waktu teman kerja ya, waktu di Jakarta. Beliau kehilangan anak perempuan satu-satunya dalam keluarganya. Anak terakhir cewek, ya, yang lainnya cowok-cowok semua, sakit kemudian meninggal. Nah, teman saya ini stres, Bapak Ibu Saudara. Berbulan-bulan dia mengurung diri di kamar, gitu ya. Lalu ceritanya dia dikasihlah kesibukan, gitu ya, untuk bantuin di kantor di mana saya bekerja, gitu ya. Tapi ya di situ dia masih kelihatan sekali matanya itu kosong, dia sering ngalamun, gitu ya. Bahkan dia cerita ke saya waktu saya ngurung diri di kamar, saya pengen bunuh diri rasanya. Ya, dia sedih kehilangan anak yang sangat dicintainya. Nah, ini adalah salah satu contoh orang yang dia tidak mampu, ya, melewati masa-masa sulit itu, ya, dengan kekuatannya sendiri. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita butuh pribadi lain, ya, untuk menghibur, untuk menguatkan kita, ya, lebih dari kita sendiri, ya, yaitu Roh Kudus. Firman Tuhan yang kita baca tadi mengatakan bahwa Roh Kudus, ya, Roh penghibur itu diberikan Allah kepada kita untuk menghibur, menghajar, dan mengingatkan kita akan semua kebenaran firman Tuhan yang telah kita terima. Dan bukan sekedar mengajar dan mengingatkan saja Bapak Ibu Saudara, ya, tetapi di dalam Roma 8 ayat 26 kita akan baca bersama-sama dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Firman Tuhan mengatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Ya, jadi Roh Kudus bukan hanya sekedar mengajar dan mengingatkan kita, tetapi, ya, Ia juga berdoa bagi kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan oleh mulut kita sendiri. Ya, begitu dahsyatnya Roh Kudus, ya, menolong kita. Ya, bahkan di ayat di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27, firman Tuhan mengatakan, Ia memberikan damai sejahtera. Ya, damai sejahtera itu apa? Ketentraman, kenyamanan, ya, di dalam hati kita, ya, di dalam pikiran kita, melebihi apapun, ya, dan tidak seperti yang dunia berikan kepada kita. Ketika kita sedih, ketika kita kehilangan, ya, betul, ya, ada saudara-saudara kita, teman-teman kita, ya sing sabar ya, gitu ya, sing sabar ya, sing kuat ya, nah, nanti Tuhan ganti, ya, nanti Tuhan berkati lagi, ya. Ada yang menghibur kita, ya, tetapi
Roh Kudus memberikan penghiburan kita lebih dari apa yang manusia berikan. Saya pernah ya kehilangan orang yang dikasihi ya, kira-kira 4 tahun yang lalu ya, kehilangan orang yang dikasihi dengan cara yang tidak biasa gitu ya. Bahkan kami sekeluarga nggak bisa, saya sedih kalau ingat, bahkan kita nggak bisa nganter jenazah mama di pemakaman waktu itu. Sedih banget. Kami sedih banget, bahkan sampai kami sekeluarga besar kami harus isolasi mandiri waktu itu. Jadi kami nggak bisa apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Sudah kehilangan, kami nggak bisa apa-apa. Sedih sekali waktu itu. Secara daging, secara manusia, kami nggak pernah siap untuk menerima itu. Menerima peristiwa seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Tapi setiap kali ketika rasa sedih itu datang, sampai sekarang pun kalau kami ingat, pasti kami nangis gitu ya. Tapi Roh Kudus selalu hadir, Bapak Ibu Saudara, untuk menghibur, untuk menguatkan iman, untuk mengingatkan kebenarannya dalam hati kami dan pikiran kami, sehingga pemahaman yang benar dan pengharapan di dalam Kristus itu kembali dibangkitkan dalam kehidupan saya dan keluarga waktu itu, sehingga kami semua dapat mendapat kekuatan lagi ya, dan sehingga kami dapat melanjutkan hidup kami lagi sampai saat ini. Itu semua karena Roh Kudus menolong kami, menghibur kami. Betapa pentingnya Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kenapa kita ada di tempat ini saat ini ya, saya yakin karena Bapak Ibu Saudara semua rindu ya, Roh Kudus itu dicurahkan atas setiap kita pada malam hari ini. Percayalah, Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan memberikan penghibur buat setiap kita. Ya, percayalah, kita akan terima pencurahan Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Ya, karena Roh Kudus itu begitu penting dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Malam hari ini kita kembali diingatkan bagaimana kita harus hidup saat dalam masa-masa sulit atau sedih. Ya. Orang lain boleh menghibur kita, tapi Roh Kudus ya, Dialah penghibur yang sebenarnya, penolong yang sebenarnya. Ingat bahwa Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai penolong, penghibur, dan Roh yang menguatkan setiap kita. Jangan pernah takut ketika kita menghadapi masa-masa sulit, ya, masa-masa yang menyedihkan, ya, karena ada penghibur yang sejati dalam kehidupan kita yang sudah Tuhan janjikan buat kita semua. Ya, kita yang siap terima Roh Kudus, mari kita kembali datang kepada Tuhan. Kita akan kembali masuk dalam hadirat Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang belum dibaptis Roh Kudus, siapkan hatimu. Ya, siapkan dirimu malam hari ini. Ya, Tuhan
Tuhan mau penuhi kita semua. Ya. Seberapa banyak Tuhan mau penuhi kita, itu tergantung dari seberapa wadah yang kita bawa pada malam hari ini. Kalau Bapak Ibu Saudara mau betul-betul dipenuhi Tuhan, bawa diri kita, wadah itu sebesar-besarnya, supaya Tuhan juga penuhi sebanyak-banyaknya yang kita mau. Mari kita datang kepada Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kita nyanyikan pujian, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku, urapi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi doa kita di hadapan Allah. Tuhan, penuhiku dengan hadirat-Mu malam ini. Terima kasih. Siapa takar awaya satara takar awaya sikatura awaya. Haleluya. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku.
Lepaskan rohmu. Jangan tahan-tahan. Jangan tahan-tahan. Izinkan Roh Kudus mengerjakan hati. Sekarang Tuhan penuhilah hidupku, hatiku
Terima kasih. Terima Adakah di antara saudara yang merasa bahwa Roh Kudus sedang berbicara sesuatu? Jangan tahan-tahan, sampaikan saja apa yang Roh Kudus mau sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami mendengarkan Engkau Tuhan berbicara. Sinar kemuliaan itu ada di tempat ini. Sinar kemuliaan Tuhan ada di tempat ini. Dia akan memberkati engkau. Dia akan mengurapi engkau. Hadiratnya nyata atasmu. Saat malam hari ini kau akan diberkati dengan berlimpah-limpah. Anak cucumu akan diberkati Tuhan. Keturunanmu akan diberkati oleh Tuhan. Apa saja yang dijadikan engkau akan dibuatnya menjadi berhasil. Seko mecika ya sana. Terima kasih. Amin. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan ku bersyukur Bapa buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur.
Kami percaya Tuhan, malam hari ini kami menerima janji-Mu bahwa Engkau akan membawa kami pada kemenangan. Apa saja yang kami kerjakan Engkau buat berhasil. Sebab ketika kami membuka hati kami untuk Tuhan tinggal, maka Engkaulah yang menyertai, memberkati apa saja yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah terus Engkau memimpin hidup kami hari lepas hari kepada kemuliaan, lepas kemuliaan, sehingga kami menikmati hadirat Tuhan senantiasa dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Saudara, di hadapan Allah, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah saudara sekalian dengan membawa berkat yang datangnya dari Allah Bapa kita. Terimalah kasih yang datangnya dari Tuhan Yesus yang rela mati bagi kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memimpin kita dalam seluruh kebenaran mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan permai menjemput kita. Maranatha. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin.